Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Nah, di sini kakak ingin berterima kasih sebelumnya kepada adik-adik dan teman-teman sekalian yang telah menyediakan waktu untuk kakak untuk menjelaskan sedikit materi terkait pilihan karir teman-teman dan adik-adik sekalian setelah lulus SMK. Nah, sebelum kakak menjelaskan materi yang akan kakak bawa hari ini, kakak akan memperkenalkan diri untuk terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama kakak itu Ainun Nurusliani Asis, bisa dipanggil Kak Ainun, dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, tujuan kakak membawakan materi pilihan karir teman-teman dan adik-adik setelah lulus SMK itu agar adik-adik dan teman-teman sekalian memahami beberapa pilihan karir setelah lulus dari sekolah SMK serta maupun memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir teman-teman dan adik-adik sekalian. Nah, kalau adik-adik dan teman-teman sekalian sudah siap untuk mendengarkan materi yang kakak bawa kali ini, kakak akan menampilkan sebuah PowerPoint terkait pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, setelah lulus SMK, pastinya teman-teman dan adik-adik sekalian itu mempunyai 4 alternatif pilihan karir. Yang pertama itu ada memasuki dunia kerja dan dunia industri. Yang kedua ada melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga mengikuti kursus atau pelatihan. Dan yang keempat itu memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, pastinya lulusan SMK kayak adik-adik sekalian ini dengan keahlian dan keterampilannya dipersiapkan untuk tenaga keterampilan tingkat menengah di dunia kerja atau di dunia industri. Meskipun demikian, lulusan SMK bisa juga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di D3, D4, dan S1 dengan program ideal yang sesuai dengan program keahlian pilihan waktu di SMK. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama itu kakak akan menjelaskan terkait pilihan memasuki dunia kerja dan dunia industri. Nah, bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri serta aktualisasi diri, dan di samping untuk berbakti. Sebagian sesuatu, kesempatan hendaknya pekerjaan tidak bisa disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bekerja itu merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberikan kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, adik-adik sekalian, untuk kalian memasuki dunia pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu mencari lowongan pekerjaan. Nah, dengan cara itu ada juga beberapa hal yang harus adik-adik sekalian memperhatikan dalam mencari dan memilih kerja. Nah, yang pertama itu mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Nah, selanjutnya itu melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan lain sebagainya. Dan teman-teman sekalian juga, adik-adik sekalian itu harus rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran atau pameran bursa kerja. Nah, yang kedua itu teman-teman sekalian itu mengikuti tes atau seleksi. Nah, di sini setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Nah, seleksi tersebut biasanya itu ada seleksi administrasi, seleksi akademis, psikotes, atau seleksi wawancara. Nah, selanjutnya itu pilihan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, dengan melanjutkannya pendidikan ke perguruan tinggi, adik-adik sekalian pasti tentunya berkesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini
tidak bisa juga dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Nah, perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun sesuai dengan niat dan minat teman-teman sekalian. Juga sesuai dengan kemampuan akademis serta kondisi sosial ekonomi, dan di samping itu ke kredibilitas teman-teman dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, dalam memilih perguruan tinggi ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Nah, yang pertama itu status dan akreditas perguruan tinggi. Yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi itu. Yang ketiga itu sistem penerimaan mahasiswa, dan yang keempat itu perguruan tinggi kedinasan. Selanjutnya itu kakak akan membahas tentang pilihan pendidikan, kursus, dan pelatihan. Nah, pada dasarnya antara pendidikan dan pelatihan itu memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan di tempat yang tertentu pula. Nah, kalau pendidikan formal itu adanya di sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan pelatihan itu adanya di tempat kursus atau diklat-diklat di lembaga yang memiliki legalitas. Nah, tujuannya itu yang baik dalam suatu training adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau doing something, bukan memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu atau knowing something. Nah, di sini perbedaan utama dari training dan pendidikan adalah terletak pada beberapa, yaitu waktu atau training dalam jangka waktu singkat, sedangkan pendidikan itu butuh waktu yang lama. Nah, yang kedua itu bidang kajian atau bisa disebut dengan training spesifik, sedangkan pendidikan itu lebih luas. Yang ketiga itu ada tujuan. Nah, training untuk meningkatkan kinerja atau skill yang tertentu yang langsung diterapkan dalam pekerjaan, sedangkan pendidikan itu lebih umum dan menyeluruh. Nah, training itu lebih menekankan learning by doing dan penguasaan secara parsial, sedangkan pendidikan lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan, pemahaman konsep, serta pembentukan pola pikir dan pola sikap. Nah, adik-adik, materi yang terakhir yang kakak bawakan itu pemilihan memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, pada zaman sekarang itu banyak anak lulusan SMA dan SMK itu memilih untuk berkeluarga. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia pastinya untuk melanjutkan keturunan. Menikah itu hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Nah, teman-teman, namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga itu juga diperlukan berbagai macam pertimbangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Nah, ketika adik-adik sekalian itu memutuskan untuk menikah, berarti adik-adik sekalian sudah siap bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami istri Anda, dan lingkungan sekitar Anda. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis itu sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Nah, berbagai macam tanggung jawab bukan hanya tentang ekonomi, juga tentang sosial, moral yang akan dibebankan kepada adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian juga itu pastinya sudah dituntut untuk dapat memberikan nafkah apabila Anda laki-laki dan memelihara keluarga anak suami apabila Anda perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Nah, sekiranya setelah lulus SMK itu Anda memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang-matang, karena pernikahan usia dini itu umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Jadi, untuk melanjutkan hubungan berkeluarga pada saat setelah lulus SMK itu harus adik-adik pikirkan secara matang-matang,
sudah sanggup atau tidak. Nah, itu dia materi yang telah kakak bawakan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Dan kakak juga ingin berterima kasih terhadap adik-adik sekalian yang telah menyediakan waktu untuk mendengarkan materi yang kakak bawakan kali ini tentang pemilihan karir setelah lulus SMK. Dan kakak sangat mengapresiasikan antusias adik-adik sekalian untuk mendengarkan materi yang kakak bawa kali ini. Dan kakak berharap juga setelah lulus SMK, adik-adik sudah mempunyai pikiran tentang harus bagaimana setelah lulus SMK dan harus apa setelah lulus SMK. Baik, itu saja yang dapat kakak sampaikan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.